Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guspa Mary, guru SMA 1 Linggo Sari Baganti, mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Ada yang sakit atau yang kurang kena badan? Ada, Bu. Tidak ya. Tidak ada, berarti siap semuanya ya. Makanya hadir ke sekolah. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita kelas harus memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Ketua pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Lanjut dengan pembacaan Asmaul Husnanya, ya. Silakan Ketua pimpin. Pelajaran pagi ini? Ya, Bu. Ya, semangat. Coba ucapkan semangat. Semangat. Coba lagi. Semangat. Nah, baik. Ada SBQ-nya ya. Kalau memang yang semangat. Kalau ibu sebut selamat pagi, teguh 1 kali. Selamat siang 2 kali. Kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang. Sebelum memulai, Ibu mencek kehadirannya dulu ya. Sepertinya ada beberapa siswa Ibu yang tidak hadir hari ini, ya. Ibu cek dulu apa alasannya. Elda, Putri, Neza Dwi, Dela Nofra Widya, Arek, Muhammad Iqbal, Dames. Jadi Dames juga ada di sini. Dimes juga ada. Gambar, Bu. Ini siapa yang Seri? Hari ini kita masuk materi baru, tapi masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Nah, coba apa ya? Tes resensi. Tes resensi. Hari ini juga masih membahas tentang tes. Nah, hari ini kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Lagi. Nah, kemarin saya disuruh baca kan? Silakan baca-baca di rumah ya nak. Materi kita. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis usul dan kaidah kebahasaan teks resensi, yaitu ini kaidah kebahasaannya. Jadi setelah nanti kalian kita belajar hari ini, kalian mampu bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks resensi. Nah,
Masih ingat kan? Kalau ibu tanya tentang unsur-unsur presensi, masih ingat? Ada berapa buah? 5. Nah, karena satu apa karena? Judul resensi. Zakia yang kedua apa? Identitas resensi. Identitas buku ya, bukan identitas resensi. Apa saja yang termasuk dalam identitas resensi? Coba katakan. Pertama apa? Judul buku. Judul buku. Yang kedua? Nama pengarang. Nama pengarang atau penulis. Yang ketiga? Penerbit. Nama penerbit. Misalnya Erlangga ya. Gramedia. Press misalnya. Apa lagi? Gramedia. Gramedia. Kemudian ada kota kan? Terbit. Kota terbit. Di mana buku itu diterbitkan. Mulai misalnya di Padang, di Yogyakarta, di Jakarta, di Medan, misalnya di Bandung. Kemudian ada tebal buku ya. Berapa tebalnya? Berapa senti? Ya. Kemudian ada jumlah halaman, berapa halamannya? Misalnya 400 sekian, ya. Selanjutnya ada ISBN kalau ada ya. Kemudian ada harga buku. Berapa harga buku itu? Biasanya kalau buku ya ada dituliskan di bagian belakangnya harga buku itu. Apa tujuannya? Supaya pembeli tidak tertipu, ya. Nanti dijual mahal. Ternyata bukunya cuma harganya murah, tapi dijual mahal karena tidak ada ditentukan harga. Kemudian ada dana penerjemah misalnya. Kalau buku itu buku terjemahan. Nah, setelah itu baru pendahuluan. Setelah pendahuluan isi. Apa isi buku itu secara ringkas, ya. Kan tadi sebelum kita bersesi kita baca dulu bukunya ya. Baru kita tahu apa isinya, ditulis di bagian isi. Selanjutnya ada kelebihan atau kelebihan buku itu. Buku ini sangat menarik dibaca oleh pelajar karena menceritakan tentang bagaimana perjalanan seorang siswa dalam meraih kesuksesannya misalnya ya. Nah, kemudian terakhir ada kekurangan ya, untuk ada kekurangan. Buku ini kurang menarik misalnya ya. Karena bahasanya sulit dipahami, ya, sulit dimengerti, banyak bahasa-bahasa daerah misalnya ya, sehingga pembaca sulit untuk memahami isi buku. Dan terakhir adalah penutup, itu kesimpulan isi buku itu. Apa kesimpulannya? Buku ini menceritakan tentang bla 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 bla, ya, itu di bagian penutup. Nah, itu adalah unsur-unsur resensi. Nah, hari ini kaidah bahasanya yang kita bahas, ya. Nah, ini media ibu sudah ada di depan ya, kaidah kebahasan resensi. Yang pertama, Zakia, coba baca apa kaidah kebahasannya. Teks resensi memiliki kaidah kebahasaan yaitu 1. Menggunakan konjungsi penerang. Menggunakan kata bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia seorang vampir. Yang kedua, pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Nah, yang pertama menggunakan apa? Konjungsi penerang. Penerang. Contohnya yaitu ada ditandai dengan kata bahwa, kemudian ya, yang ini dan yaitu. Jadi nanti di dalam teks resensi itu ya, dalam teks resensi ada kata bahwa, ada kata yakni, ada kata yaitu. Salah satu dari kata ini pasti ada. Contoh, ya, ini kalimatnya, yaitu tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa itu adalah konjungsi penerang, bahwa dia seorang vampir. Yang kedua, pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu
Yang itu merupakan konjungsi Penerang. Nah, yang kedua, bacakan Bella. Apa kaidah kebahasan yang kedua? Dua, menggunakan konjungsi temporal. Menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian dan akhirnya. Contoh, satu, dia kemudian disukai oleh para siswa laki-laki di sekolahnya. Mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh dalam diri Bella. Nah, yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal yang ditandai dengan kata Sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh, dia kemudian disukai oleh para siswa laki di sekolah. Nah, mana kata konjungsi temporalnya? Kemudian. Kedua, mulailah kisah pertemuan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh dalam diri Bella. Mana konjungsi temporalnya? Akhirnya. Ya. Yang ketiga, menggunakan Konjungsi verbal. Coba yang laki-laki sebutkan. Siapa dari yang mau sekarang? David, mana David? Coba David. juga menggunakan konjungsi penyebab, menggunakan kata karena dan sebab. Contoh, keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga karena telah terdeteksi cairan air liurnya. Nah, yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab, yaitu menggunakan kata karena dan sebab. Contoh, keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga karena telah terdeteksi cairan air liurnya. Berarti ditandai dengan kata karena. Ya. Selanjutnya, kaidah kebahasannya yaitu yang keempat. Siapa yang laki-laki juga? Tolong. Menggunakan konjungsi persyaratan. Menggunakan konjungsi persyaratan. Silakan. Menggunakan kata jangan, harus, enaknya, mari, ayo. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Nah, yang keempat menggunakan konjungsi Persyaratan. Nah, berarti ya syarat ya. Contohnya ditandai dengan kata Jangan, harus, hendaknya, mari, dan ayo. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Mana kata konjungsi persyaratannya? Jangan. Ya, itu adalah persyaratan. Kemudian yang kelima menggunakan kata ditandai dengan apa? Di, dari, daripada, misalnya di rumah. Misalnya, itu kan contohnya di sini cuma kata saja ya. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata depan di itu? Di rumah, coba. Contoh kalimatnya. Kalimat menggunakan kata di rumah. Coba. Ya, Firna. Di rumah Edward mengerjakan PR. Nah, di rumah Edward mengerjakan PR-nya. Bisa. Di sana adalah kata depan. Ke kantor misalnya. Misalnya ayah pergi ke kantor menggunakan motor atau mobil ya. Berarti kata ke itu adalah kata depan, harus dipisah ya. Jangan nanti digabung ya. Kata depan itu juga dipisah dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata benda. Kalau kata benda pasti kalian tahu ya. Apa contoh kata benda? Air, batu, kertas, air. Meja itu kata benda atau bukan? Ya. Buku? Ya. Tas? Ya. Pena? Ya. Rumah? Ya. Nah, itu kata benda. Yang ketujuh menggunakan kata kerja mental.
Apa contohnya coba? Siapa lagi yang belum? Yang belum? Elda, bacakan Elda. Menggunakan kata kerja mental. Menggunakan kata menarik, menyukai, menikmati, menyelawati, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Contoh, buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya. Nah, mana misalnya kata kerja mental? Menyelami. Ya, menyelami. Yang kedelapan, Menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Nah, demikian ya. Terima kasih. Ya. Jadi ada berapa buah tadi? delapan. Lumayan banyak ya. Ya, Jadi dalam exercise itu ada 7 kebahasannya. Ya. Kalau resensi ada 8. Kalau resensi yang baik itu lengkap ke 8. Ya. Tapi ada juga resensi yang tidak lengkap. Ya. Tergantung nanti kepada resensi yang kita analisis. Nah, ada yang mau bertanya mengenai unsur kaidah kebahasan exercise ini? Ada yang mengalami kesulitan? Ternyata tidak ya, ini sangat gampang sekali. Ya, cuma yang analisis. Ada nggak kata hubung ini temporal, apa lagi? Penerang, jebak. Nah, sekarang kalau memang tidak ada, nah berarti kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok tanpa ribut dan heboh. Silakan. Petunjuk yang ada di dalamnya. Silakan diskusikan apa isi dari perintah yang ada dalam KPD yang dibagikan barusan. Ya, diminta kerjasamanya ya. Tidak ada yang menjawab 1 orang atau beberapa orang yang lain duduk manis dan minum. Ya, harus bekerja sama menjawab pertanyaan tersebut. Yang kurang paham silakan tanyakan sama ibu nanti.
Silakan. Waktunya kita untuk present ya. Ya, masing-masing kelompok ada nanti perwakilannya satu orang untuk menampilkan hasil diskusinya di depan. Ya. Siapa yang pertama tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kaidah kebahasaan teks esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kaidah kebahasaan teks esensi. 1. Konstruksi penerang. Kurban teks. Misalnya kata benda di ada pada kata ini jelaskan ya. Boleh jelas. Jangan baca saja ya nak ya. Tapi ditekankan ini ya. Fungsi penerang. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara, yaitu penangkalan atau mentalitas korban. Yang kedua adalah kondisi temporal. Pencuri kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Kemudian ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Yang ketiga adalah kondisi penyebab. Charles Bukowski, gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kaidah kebahasaan teks esensi. Yang pertama itu konjungsi penerang. Contohnya, itu karena mereka menghadapi masalah yang paling tidak satu dari dua cara, yaitu penyangkalan atau mentalitas korban. Konjungsi penerangnya adalah yaitu 2. Konjungsi temporal. Penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Kemudian ia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kaidah kebahasaan teks esensi. Yang pertama, konjungsi penyerang. Contoh, itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara, yaitu penyangkalan atau mentalitas korban. Kata yaitu merupakan konjungsi penyerang. 2. Konjungsi temporal. Contoh, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Kemudian ia bercita-cita menyelesaikan masalah, lalu berbahagialah. Kata berbahagialah merupakan kata kerja gentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak-anak ibu ya sudah paham bagaimana cara menganalisis teks, menganalisis kaidah teks esensi. Ya, asal teks esensi yang pertama. Yang pertama konjungsi. Apa contohnya? Yaitu lagi konjungsi temporal. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. itu tulis dengan yang keempat menggunakan kata Konjungsi persyaratan. persyaratan, misalnya Kata-kata nomina. Apa contoh nomina? Adalah kata benda. Banyak sekali kata benda ya. Apa contoh salah satunya? air, Apa lagi? kursi, meja. Apakah benda? Ya. Iya. Fokus ini benda atau tidak? Ya. Laptop? Ya. Tas? Ya. Buku? Ya. Dan kemudian yang ke 7. menggunakan kata kerja Memang. seperti berhubungan dengan matematika. Contoh Menarik, menilai, menikmati, menyelami, menyadari, menunjukkan, meningkatkan bahagia. ya.
pembahasan dan Resensi. Ada teks resensi, kita bisa menganalisis kaidah bahasanya. Nah, apakah pelajaran ibu hari ini menyenangkan atau tidak? Ya. Kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada manfaatnya? Ada. Nah, sebelum ditutup, ya, waktu kita masih ada beberapa menit. Yang ibu kasih tadi itu buku apa? Sampai tahu buku fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Jika apa non fiksi? Tidak ada. Karena tidak ada. Karena bukan buku non fiksi. Ya, kalau fiksi itu ada cerita, ada tokoh di dalamnya, ya. Jadi itu adalah buku non fiksi. Kita pulang. Nah, silakan. Untuk materi kita selanjutnya, silakan dibaca-baca tentang apa lagi menulis teks resensi. Dan tugas kita nanti menulis lagi. Tadi itu kan cuma menganalisis yang sudah ada. Sekarang tugas kita menulisnya. Nanti dibagikan boleh buku fiksi, boleh buku non fiksi. Kemudian kalian baca, ya, tanpa membaca itu tidak akan bisa meresensi. Baca dulu